Di tengah perpanjangan masa gencatan senjata, Amerika Serikat terus menumpuk aset militer strategisnya di kawasan Timur Tengah. Yang terbaru, kapal induk USS Eisenhower tengah dipersiapkan untuk dikerahkan ke kawasan tersebut. Penumpukan ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2003. Saat ini, 3 kapal induk Amerika Serikat berada secara bersamaan di kawasan Timur Tengah. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM yang berbasis di kawasan tersebut mengumumkan pada hari Jumat bahwa armada ini mencakup 12 kapal pendamping, lebih dari 200 pesawat, dan sekitar 15.000 personil militer. Kehadiran kekuatan sebesar ini memberi sinyal kuat bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk kembali bertempur apabila gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran akhirnya gagal dipertahankan. USS Gerald R. Ford bernomor lambung CVN-78 adalah kapal induk terbesar di dunia kini sedang beroperasi di Laut Merah. Kapal ini beroperasi di kawasan tersebut, membawa lebih dari 5.000 personil dan hingga 90 pesawat tempur. Sedangkan USS Abraham Lincoln CVN-72 beroperasi di Laut Arab dengan membawa sayap udara lengkap termasuk pesawat tempur siluman F-35C dan F-18E Super Hornet. Sementara itu, USS George Bush CVN-77 tiba paling akhir di kawasan Timur Tengah pada April 2026 untuk memperkuat blokade laut yang tengah berlangsung. Setiap kapal induk didampingi oleh kelompok tempur yang terdiri dari kapal perusak kelas Arleigh-Burke. Kapal-kapal ini berfungsi sebagai lapis pertahanan udara armada sekaligus platform peluncuran rudal serang darat. Seluruh kapal dilengkapi dengan sistem tempur Aegis yang mampu menembak jatuh rudal balistik dan meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Kapal-kapal yang telah teridentifikasi dalam armada ini antara lain USS Prudence, USS Michael Murphy, USS Winston Churchill, USS Ross, USS Donald Cook, dan USS Mason. Selain armada pemukul utama, Amerika Serikat juga mengerahkan aset proyeksi kekuatan amfibi dan perang khusus. USS Tripoli bernomor LHA-7 beroperasi di Laut Arab sebagai bagian dari kelompok siap siaga amfibi. Kapal sejenis USS Boxer bernomor LHD-4 dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju kawasan tersebut. Selain itu, setidaknya 3 kapal littoral combat ship ditempatkan di pangkalan Laut Bahrain untuk operasi dekat pantai dan penanggulangan ranjau. Seluruh operasi laut ini dikomandoi langsung oleh Markas Besar Armada Kelima Amerika Serikat yang berlokasi di Manama, Bahrain. Pengarahan aset militer yang masif ini terjadi di tengah kondisi diplomasi yang penuh ketidakpastian. Iran menetapkan pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhannya sebagai syarat utama untuk melanjutkan pembicaraan damai. Meskipun gencatan senjata masih bertahan, upaya untuk mengubah kesepakatan sementara yang telah berlangsung hampir 3 minggu itu menjadi perjanjian permanen tampaknya telah menemui jalan buntu. Harapan akan diselenggarakannya perundingan di ibu kota Pakistan Islamabad selama akhir pekan pupus begitu saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan keberangkatan utusannya setelah baik Iran maupun Amerika Serikat sama-sama bersikeras mempertahankan tuntutan masing-masing, terutama menyangkut program nuklir Iran dan kendali atas Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Senin menyalahkan pihak Amerika Serikat atas kegagalan perundingan tersebut. Menurutnya, pendekatan Amerika Serikat yang penuh tuntutan berlebihan telah menyebabkan putaran negosiasi sebelumnya gagal mencapai tujuannya, meskipun sebenarnya telah ada kemajuan yang dicapai. Meskipun upaya keterlibatan langsung gagal, diplomasi sesungguhnya terus berlanjut melalui saluran tidak langsung. Iran telah mengirim pesan tertulis kepada Amerika Serikat melalui mediator Pakistan yang menguraikan garis merah Teheran mencakup posisi mengenai isu nuklir dan Selat Hormuz. Pada saat yang sama, Araghchi tengah menjalankan serangkaian diplomasi regional yang intens. Dalam 3 hari terakhir, ia mengunjungi Pakistan, Oman, dan Rusia. Sumber-sumber senior Iran yang berbicara secara anonim kepada Reuters mengungkapkan bahwa proposal yang dibawa Araghchi ke Islamabad membayangkan pembicaraan secara bertahap. Pada tahap pertama, isu nuklir akan dikesampingkan sementara untuk berfokus pada pengakhiran perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dan pemberian jaminan bahwa Washington tidak akan memulainya kembali. Tahap berikutnya akan menyelesaikan blokade Amerika Serikat dan menentukan nasib Selat Hormuz yang ingin dibuka kembali oleh Iran di bawah kendalinya sendiri. Baru setelah tahap kedua ini selesai, pembicaraan akan menyentuh isu-isu lain, termasuk perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai program pengayaan uranium Iran.
Ketika dimintai tanggapan mengenai proposal baru dari Iran tersebut, juru bicara Gedung Putih, Olivia Wells, menyatakan bahwa ini adalah diskusi diplomatik yang sensitif dan Amerika Serikat tidak akan bernegosiasi melalui pers. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat memegang kendali penuh dan hanya akan membuat kesepakatan yang mengutamakan kepentingan rakyat Amerika, serta tidak akan pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir. Sebagai tanda bahwa pertemuan tatap muka dalam waktu dekat tidak lagi direncanakan, jalan-jalan di Islamabad kembali dibuka setelah sempat ditutup selama sepekan untuk mengantisipasi perundingan yang akhirnya tidak pernah terjadi. Hotel-hotel mewah yang telah dikosongkan khusus untuk pertemuan itu kini kembali menerima reservasi dari publik. Para pejabat Pakistan menyatakan bahwa negosiasi masih berlangsung secara jarak jauh, namun tidak ada rencana untuk mengadakan pertemuan tatap muka sampai kedua pihak cukup dekat untuk menandatangani sebuah memorandum. Sementara itu, Trump terus menghadapi tekanan domestik untuk mengakhiri perang yang tidak populer ini. Para pemimpin Iran, meskipun kekuatan militernya telah melemah, justru menemukan daya tawar baru dalam negosiasi melalui kemampuan mereka untuk menghentikan pengiriman di Selat Hormuz. Selat itu adalah jalur yang biasanya dilalui oleh 1/5 dari seluruh pengiriman minyak global. Jika perundingan ini gagal dan gencatan senjata diakhiri oleh Trump, bukan tidak mungkin konflik ini akan kembali menyala dan tentunya dengan skala yang jauh lebih besar serta jauh lebih berbahaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.